Salam dan bahagia. Serial sekilas tentang kali ini berjudul Taman Siswa Selayang Pandang, sebuah otokritik. Salam dan bahagia. Tanggal 2 Mei yang tiap tahun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara, yakni 2 Mei 1989. Beliau adalah pendiri Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa berdiri tanggal 3 Juli 1922 yang hingga saat ini, yakni di tahun 2024, genap berusia 102 tahun. Memang Taman Siswa bukan satu-satunya pelopor pendidikan di tanah air. Muhammadiyah dan beberapa sekolah perintis lain telah ada sebelum Taman Siswa eksis. Namun, sebagai lembaga pendidikan yang berwawasan kebangsaan, Perguruan Taman Siswa bisa dikatakan sebagai perintis dan pelopor dalam membangun kesadaran anak bangsa di tengah hegemoni kolonialisme Belanda. Perjuangan Taman Siswa di era penjajah atau kolonialisme Belanda itu tidaklah mudah, disebabkan perguruan taman siswa itu semakin berkembang. Ini menjadikan pihak Belanda merasa was-was atau khawatir, sehingga kemudian mengeluarkan peraturan atau undang-undang Wilde Scholenordonnantie, ya ini undang-undang sekolah liar pada tahun 1932. Artinya 10 tahun setelah Taman Siswa berdiri. Maksud diterbitkannya undang-undang tersebut adalah untuk mempersulit perizinan pendirian sekolah swasta, termasuk perguruan taman siswa. Sebenarnya aturan ini mengada-ngada. Itu merupakan siasat Belanda untuk menghambat taman siswa. Karena taman siswa dianggap berbahaya, sebab menyadarkan kaum bumi putra akan hak-hak kemerdekaan. Oleh karena itu, kolonialisme Belanda harus dilawan dengan cara apapun. Dengan keluarnya undang-undang sekolah liar yang bertujuan untuk membatasi, bahkan menekan perguruan taman siswa, itu tidak menjadikan taman siswa kemudian menyerah. Dengan semangat pantang menyerah, taman siswa menyiasati pelarangan tersebut dengan gerilya belajar mengajar, di mana rumah-rumah para guru dan siswa digunakan sebagai tempat untuk belajar. Tentu saja ini secara sembunyi-sembunyi. Itu dilakukan karena banyak guru atau pamong laki-laki itu diawasi gerak-geriknya, bahkan beberapa diantaranya ditangkap. Maka kemudian anggota wanita taman siswa itu menggantikan perannya sebagai guru gitu. Proses belajar mengajar secara sembunyi-sembunyi itu terus berlangsung, yang pada akhirnya menyurutkan pihak Belanda gitu. Artinya Belanda kemudian kewalahan gitu dan mencabut undang-undang sekolah liar tersebut. Di masa pendudukan Jepang, nasib perguruan taman siswa tidak jauh berbeda. Pemerintah Jepang bahkan menutup sekolah taman dewasa yang setingkat SMP dan taman madya atau setingkat SMA. Alasannya karena sekolah tersebut dituduh atau disangkakan menjadi wahana santiaji atau indoktrinasi kaum muda untuk berjuang menuju kemerdekaan. Namun dengan kecerdikannya orang-orang taman siswa
eh, sekolah taman dewasa tersebut diubah menjadi taman tani, ya, di mana mata pelajaran yang diberikan pada dasarnya tidak berubah, ya, termasuk semangat nasionalisme gitu. Rupanya siasat ini terendus juga oleh pihak Jepang sehingga dilakukan penangkapan terhadap para pamong, ya, para guru, ya. Bahkan untuk meningkatkan tekanan psikologis terhadap taman siswa, penguasa Jepang itu berupaya mencari-cari kesalahan pada diri Ki Hajar Dewantara juga Nyi Hajar. Nah, salah satu putra Ki Hajar itu diculik, ya, oleh tentara Jepang. Ya. Nah, dalam hal ini Nyi Hajar Dewantara tidak tinggal diam gitu. Dengan keberanian yang luar biasa, ya, sebagai ibu, ya, Nyi Hajar mendatangi markas tentara Jepang dan meminta agar anaknya dibebaskan, dan usahanya tersebut berhasil. Sepeninggal Ki Hajar Dewantara yang wafat di tahun 1959, Taman Siswa mengalami musibah besar, ya, karena kelompok PKI telah berhasil menyusup ke dalam organisasi perguruan Taman Siswa. PKI tahu persis betapa pentingnya Taman Siswa yang memiliki banyak pengikut, ya, yang tersebar di berbagai cabang di Indonesia. Nah, Taman Siswa dipandang sebagai wahana strategis untuk mengembangkan paham komunisme di tanah air. Masuknya anasir PKI di tubuh Taman Siswa dipandang tidak hanya membahayakan bagi Taman Siswa, namun juga membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu kemudian muncul perlawanan yang dipimpin oleh Nyi Hajar Dewantara bersama dengan kelompok nasionalis Taman Siswa. Berbagai cara ditempuh oleh PKI, ya, pada saat itu untuk menguasai Taman Siswa, baik Taman Siswa Ibu Pawiyatan atau pusat, ya, maupun Taman Siswa di cabang-cabang seluruh yang ada di Indonesia. Mereka menguasai Taman Guru Ibu Pawiyatan, ya. Kemudian membentuk fraksi PKI di Majelis Zuhur atau pengurus pusat yang ada di Yogyakarta, mengadakan kursus pengkaderan di sekolah-sekolah Taman Siswa. Kemudian juga usaha menguasai percetakan Taman Siswa, ya. Dilanjutkan dengan rencana mengubah asas-asas Taman Siswa, yakni Pancadharma dengan asas PKI, ya, Cinta PKI. Ya. Alhamdulillah pada akhirnya Nyi Hajar Dewantara bersama kelompok nasionalis berhasil meredam dan menepak orang-orang PKI di tubuh Taman Siswa. Secara umum, pada zaman Orde Lama, Taman Siswa mendapat tempat yang terhormat. Hal ini tidak terlepas dari historisitas, ya, di mana Bung Karno menempatkan Ki Hajar Dewantara itu sebagai rekan sekaligus mentor politiknya. Bahkan secara eksplisit Bung Karno mengatakan kepada audiens, ya, saat pemberian gelar Dr. Honoris Causa bagi Ki Hajar, itu dikatakan oleh Bung Karno bahwa tanpa perjuangan Ki Hajar, maka arah perjuangan kemerdekaan bisa jadi berbeda. Demikian pula saat kunjungan kenegaraan Bung Karno ke wilayah DIY dan sekitarnya, Bung Karno selalu menyempatkan, ya, atau meluangkan waktu untuk mampir ke Taman Siswa, ya, sekedar bertukar pikiran dengan Ki Hajar Dewantara. Di saat Ki Hajar sakit keras, ya, menjelang wafatnya, Bung Karno juga membesuk, ya, di rumah Ki Hajar. Selain penghargaan secara personal
dari Presiden Soekarno kepada Ki Hajar Dewantara dan juga Nyi Hajar Dewantara, pemerintah Orde Lama juga memberi apresiasi yang layak kepada Taman Siswa, ya. Di antaranya memberikan sumbangan untuk sejumlah gedung gitu, itu secara berkala gitu. Beberapa bidang tanah juga dihibahkan, ya, termasuk dana-dana untuk operasional. Begitu juga pada zaman Orde Baru, itu perhatian pemerintah Orde Baru itu tidak kalah baiknya atau bagusnya ya, sebagaimana era Orde Lama gitu. Dalam acara pembukaan Temu Karya Nasional Taman Siswa di tahun 1981, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Ki Hajar Dewantara bersama Taman Siswa telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Bantuan dana mengalir secara teratur. Ya. Perhatian pemerintah Orde Baru ini jelas membantu Taman Siswa untuk lebih berkembang ya, dengan secara lebih baik gitu. Bantuan mengalir untuk Taman Siswa Pusat maupun cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Bantuan juga berupa pengiriman para pamong atau guru Taman Siswa untuk menimba ilmu hingga ke luar negeri. Demikian pula penghargaan secara personal diberikan oleh pemerintah Orde Baru bagi sejumlah insan Taman Siswa atas jasa-jasanya. Tantangan dan peluang. Ya, secara berkala ya, realitasnya jumlah cabang sekolah Taman Siswa ya, setiap dekade ya, itu semakin menyusut gitu. Pada saat masa kejayaannya, katakanlah antara tahun 50 hingga tahun 70-an, terdapat lebih dari 300 cabang sekolah taman siswa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, ya di tahun 2024, ya, kurang lebih hanya tinggal cabang-cabang yang ada itu hanya tinggal sepertiganya saja. Itu pun dalam kondisi yang kurang menggembirakan ya, di mana gedungnya usang ya, jumlah siswa menyusut ya, dengan kehidupan pamong yang sangat sederhana. Sebagai otokritik harus diakui ya, terdapat sejumlah problem internal yang menjadi penyebab surutnya taman siswa. Salah satunya adalah bahwa hubungan taman siswa dan pemerintah ya pasca reformasi gitu, pasca Orde Baru itu menjadi berjarak ya. Keengganan mendekat dengan pemerintah antara lain dipicu oleh sebagian insan di taman siswa yang merasa kurang sehaluan ya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sikap kritis yang berlebihan terhadap pemerintah yang datang dari taman insan-insan sebagian yang ada di taman siswa itu acap kali tidak proporsional ya. Dan ini berimbas pada keengganan pemerintah untuk membantu taman siswa. Problematika lain yang berimbas pada menurunnya kualitas maupun kuantitas perguruan taman siswa adalah munculnya kesalahpahaman ya, berupa isu bahwa sekolah taman siswa itu dianggap kurang religius karena hanya mengedepankan aspek budi pekerti. Bahkan satu dua pihak itu menganggap taman siswa itu seperti sekolah sekuler gitu. Nah ini perlu diluruskan gitu. Karena menurut Ki Hajar sendiri ya, budi pekerti itu sejatinya berbasis pada agama. Kesalahpahaman lain
atau isu lain adalah aspek budaya yang diakomodasi oleh taman siswa itu tidak jarang disalahpahami, dalam tanda petik itu cukup dekat ya, dengan hal-hal yang sifatnya klinik atau setidaknya dipandang kurang islami. Padahal bagi Ki Hajar Dewantara, ya, kebudayaan pada dasarnya berbasis pada nilai-nilai luhur. Nah, ini menjadi tugas dari insan taman siswa kini gitu dan juga ke depan untuk meluruskan anggapan yang keliru ya, atau isu-isu yang tidak proporsional mengenai perguruan taman siswa. Di sisi lain, secara internal harus diakui bahwa aspek entrepreneurship sepertinya kurang menjadi habitus di lingkungan taman siswa. Ini mempengaruhi kemandirian ekonomi secara organisatoris ya di tubuh taman siswa. Padahal Ki Hajar sendiri ya, telah mengajarkan kemandirian ya dalam berbagai aspek. Beliau sendiri juga mencontohkan bagaimana bisa survive ya, secara ekonomi ya di tengah hambatan dan gempuran pihak kolonial Belanda pada saat itu. Di sisi lain, kalau dicermati, sistem pendidikan taman siswa yang disusun kurang lebih 100 tahun yang lalu itu mengandung ya katakanlah ya kecanggihan pedagogik ya, dan sifatnya itu universal. Maka tidak heran ya ketika konsep merdeka belajar yang digagas oleh Kemendikbud beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan terinspirasi oleh ajaran kemandirian taman siswa. Demikian pula pointers pada Guiding Principles for Learning in 21st Century yang disusun oleh UNESCO, ya, seperti critical thinking, learning attitude, creativity, itu juga sejalan seirama dengan ajaran taman siswa. Kita sadari bahwa Ki Hajar Dewantara bersama rekan seperjuangan telah menorehkan sejarah gemilang tentang taman siswa dan kemerdekaan Indonesia. Generasi taman siswa kekinian dan mendatang wajib melakukan revitalisasi dan transformasi ajaran-ajaran taman siswa sesuai dengan tantangan zaman. Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap kondisi status quo taman siswa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Sangatlah tidak elok ketika liberalisasi dan komersialisasi sektor pendidikan dibiarkan berjalan tanpa kendali sehingga memakan korban diantaranya adalah taman siswa, di mana taman siswa secara historis adalah pelopor pendidikan kebangsaan di Indonesia. Otokritik ini dimaksudkan untuk perbaikan taman siswa. Penulis sebagai bagian dari taman siswa atau wong taman siswa itu merasa prihatin dengan kondisi sekolah taman siswa saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Salam.